Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Pratama, kemudian Sherly Retnowati, dan selanjutnya Anissa Widya WP, selanjutnya Rahma Satria Manda, dan Reka Suci Aniawati. Pada kesempatan hari ini kelompok kami akan membahas tentang rumusan masalah, sejarah terbentuknya PGRI, kemudian yang kedua perjuangan PGRI, yang ketiga visi misi PGRI, yang keempat fungsi dan tujuan PGRI, dan yang kelima hakikat, fungsi dan tujuan dari organisasi profesi keguruan. Sejarah terbentuknya PGRI. Pada tahun 1912, para guru mendirikan organisasi yang beranggotakan khusus guru dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Menggunakan Hindia Belanda karena saat itu masih dalam suasana dijajah Belanda. Indonesia dulu masih bernama Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Namun pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia berubah nama menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sejak Kongres Guru Indonesia itulah semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam pada Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, sehingga tanggal 25 November ditetapkan sebagai hari jadi PGRI. Keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan didirikannya PGRI saat itu adalah 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib seluruh buruh, umumnya guru pada khususnya jiwa pengabdian. Tekad perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah lahirnya PGRI tanggal 25 November 1945. Pendiri PGRI antara lain R.H. Kosnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Jajeng Sugianto, Sumedi Aji Sasmito, Abdullah Nurbambang, dan Sutono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. 1. Mempertanamkan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib para buruh, umumnya dan khususnya para guru. Selanjutnya adalah PGRI pada masa Perang Kemerdekaan. Pada tanggal 23 sampai 24 November 1946 diadakan Kongres PGRI di Surakarta. PGRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah, yaitu mengenai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Perburuhan, sistem pendidikan, dan gaji guru. Tuntutan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian
Pada tanggal 27 sampai 29 Februari 1948 diadakan Kongres 3 PGRI di Madiun. Kongres ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya setiap keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu adalah PGRI pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kongres 4 PGRI di Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 28 Februari 1950. Yang kedua, Kongres 5 PGRI di Bandung tanggal 19 sampai 24 Desember 1950. Dan yang terakhir yaitu adalah Kongres 6 PGRI di Malang pada tanggal 24 sampai 30 November 1952. Selanjutnya, PGRI sebagai organisasi guru. PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Pada kongres ini dirumuskan tujuan PGRI yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh pada umumnya, guru pada khususnya. Perjuangan PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI terus memperjuangkan nasib semua guru baik PNS maupun non-PNS atau honorer, wiyata bakti, bantu, PPT atau GTT. Hal ini dibuktikan dari hasil rapat kerja PGRI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Visi PGRI: terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat. PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utama di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru. Misi PGRI: 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi. 2. Mensukseskan pembangunan nasional. 3. Memajukan pendidikan nasional. 4. Meningkatkan profesionalitas guru. 5. Meningkatkan kesejahteraan guru. Fungsi PGRI dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang juga sejalan dengan amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 41 ayat 2 yaitu yang pertama memajukan profesi, yang kedua meningkatkan kompetensi, yang ketiga meningkatkan karir, yang keempat meningkatkan wawasan kependidikan, yang kelima memberikan perlindungan profesi, yang keenam meningkatkan kesejahteraan, dan yang ketujuh adalah melaksanakan pengabdian masyarakat. Tujuan PGRI. Secara umum, PGRI bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keempat, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dan yang kelima adalah menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. Berikut adalah hakikat profesi. Profesionalitas menunjuk pada kualitas atau sikap pribadi individu terhadap suatu pekerjaan. Profesional menunjuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutannya seharusnya dan menunjuk pada orangnya itu sendiri.
Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional. Profesionalisme menunjuk pada A. Derajat penampilan seseorang sebagai profesional, tinggi, rendah, sedang, dan B. Sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang paling ideal dari kode etik profesinya. Ciri-ciri profesi. Menurut Sultan Zanti dan Syahmiar Syahrun, suatu jabatan profesional harus mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu A. Pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal. B. Pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat. C. Adanya pengawasan dari suatu organisasi profesi seperti IDI, PGRI, dan IPBI. D. Mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi tersebut. Organisasi profesi kependidikan. Sesuai dengan hakikat profesi dan ciri-cirinya, dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan atau keguruan merupakan suatu profesi. Profesi keguruan didukung oleh suatu disiplin ilmu, yaitu ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Profesi ini juga memiliki kode etik dan organisasi profesinya. Dari pekerjaan ini, seorang guru memperoleh imbalan finansial dari masyarakat sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikannya. Fungsi organisasi profesi kependidikan. Yang pertama, fungsi pemersatu. Abin Syamsuddin 1999-95, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Ya, tujuan organisasi profesi kependidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan, sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.